Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus atau staf sus Menteri Pertahanan Menhan telah memicu perdebatan publik. Deddy Corbuzier diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik. Keputusan ini menuai beragam respons, terutama setelah munculnya sebuah video yang memperlihatkan Deddy dinilai bersikap keras terhadap anak-anak penerima program makan bergizi gratis. Berbeda dari banyak kalangan yang menyoroti gaji Deddy Corbuzier, Dr. Togar Situmorang selaku pengamat kebijakan publik mengungkapkan bahwa yang dicari Deddy Corbuzier bukanlah materi tapi power. Simak alasannya sebagai berikut. Jadi pada kesempatan hari ini saya bukan terkait hanya menyoroti hanya satu orang yang bernama Deddy Corbuzier saja. Tetapi kali ini di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang pada saat pemilihan presiden dulu itu dimenangkan karena bisa mengambil hati masyarakat Indonesia. Bahkan kemenangannya itu dengan kemenangan mutlak. Namun dalam hal jabatan ini yang sangat kita sesalkan. Karena kenapa? Ternyata kabinet dari Bapak Prabowo itu begitu sangat-sangat gemuk. Karena selain juga adanya menteri-menteri yang telah ditunjuk, ternyata Bapak Prabowo itu mempunyai wamen. Harusnya wamen dengan menteri ini sudah bisa saling bantu-membantu tanpa diperlukan lagi staf khusus. Karena kalau diadakan staf khusus dari masing-masing institusinya, dari masing-masing di kabinet Pak Prabowo, itu menambah beban anggaran kita, terutama dalam hal operasional dari satu lembaga itu sendiri. Katakan kita lihat contoh hari ini Deddy Corbuzier. Dulu yang fenomenal kita lihat seorang Raffi Ahmad yang diangkat menjadi staf khusus. Sementara staf khusus yang namanya Raffi juga sampai saat ini tidak ada prestasi yang memang patut dibanggakan. Nah, hari ini kita dipertontonkan lagi ada dari Menteri Pertahanan itu mengangkat staf khusus yang bernama Deddy Corbuzier. Ini sangat-sangat tidak membuat kita kaget. Karena Deddy Corbuzier sebelumnya juga pernah diangkat menjadi Letnan Kolonel titular. Nah, itu berarti Deddy ini sangat diperhatikan oleh para pejabat di Republik ini. Terbukti hari ini juga dia menjadi staf khususnya di Menteri Pertahanan. Nah, ini sangat kita sayangkan, apalagi staf khusus dalam hal ini terkait komunikasi. Kita tahu di Departemen Pertahanan itu ada orang-orang hebat, terutama di bagian Kapuspen, yaitu penerangan, itu adalah orang-orang yang memang profesional dan mengetahui dalam-dalamnya daripada Departemen Pertahanan. Nah, dengan diangkatnya Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di bidang komunikasi, ini kita sangat tidak pas. Karena kenapa? Ini membuktikan bahwa pemerintah masih membutuhkan seseorang yang memang dianggap itu lebih untuk mengkomunikasikan tentang Departemen Pertahanan daripada TNI itu sendiri. Letnan Kolonel
titular dengan gampangnya dia dapat, sementara banyak prajurit ataupun pejabat yang di pertahanan di Papua di segala macam sudah berjuang untuk TNI, mungkin untuk mendapatkan satu jabatan setingkat kolonel aja susahnya minta ampun. Nah, Deddy Corbuzier dengan gampangnya dapat letnan kolonel dan dengan gampangnya juga dia ditunjuk staf khusus daripada Menteri Pertahanan. Ini ironis. Nah, kita tahu bagaimana sosok Deddy Corbuzier. Sosok Deddy Corbuzier adalah sosok yang memang kurang bisa adanya empati atau kurang adanya semacam ingin merakyat. Karena kita tahu Deddy itu adalah seorang yang memang mengeksklusifkan dirinya baik di pada kegiatan podcast ataupun di kegiatan pribadinya sebelum dia mempunyai podcast sendiri. Nggak cocok sebagai staf khusus gitu, Bang. Ya, setuju, karena tadi saya bilang staf khusus komunikasi itu kan berarti dia mempromosikan atau memberikan komunikasi terkait pertahanan, terkait Departemen Pertahanan. Sementara orang yang bisa mengkomunikasikan ke masyarakat terkait Departemen Pertahanan kan harusnya orang dari TNI itu sendiri atau dari orang dalam yang memang ada di Departemen Pertahanan, bukan orang swasta yang diangkat menjadi letnan kolonel titular dan hari ini diberikan untuk staf khusus komunikasi dari Departemen Pertahanan. Kan sebelumnya juga ada statement Deddy yang memang menimbulkan pro dan kontra terkait makan gratis, terkait masalah anak. Nah, ini sudah membuktikan bahwa Deddy tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Hanya dengan cara-cara yang memang seolah-olah ya dugaannya itu dia egonya tinggi. Nah, ini yang kita salah sayangkan. Kita bukan bicara tidak cocok atau tidak apanya. Orang komunikasi itu adalah orang yang gampang bisa diajak diskusi, bisa diajak memberikan tutur kata yang memang santun, yang tidak dengan arogan, yang tidak dengan tampang yang memang seolah-olah dirinya punya powerful. Itu harusnya seorang komunikasi itu lebih banyak memunculkan kesederhanaan, memunculkan daripada lemah lembut, daripada perkataan-perkataan yang memang tidak untuk dengan arogan, dengan cara yang meletup, itu yang tidak pas. Kalau masalah gaji, seluruh pejabat juga pada saat pelantikan itu dibilang tidak akan mau mengambil gaji dan tunjangan. Tapi jangan lupa, seorang yang namanya Deddy, betul dia tidak butuh uang, karena uangnya juga udah banyak. Karena dia orang kaya. Nah, kalau orang kaya kayak model Deddy, uang itu bukan segala-galanya. Yang dikejar adalah sama Deddy, yaitu power. Powerful. Contoh. Elon Musk. Donald Trump. Gimana kurang kayanya? Gimana kurang hebatnya? Tapi mati-matian dia berusaha menjadi presiden Amerika. Karena apa? Dengan memegang suatu kekuasaan, dia punya power yang sangat full. Kemana-mana nanti Deddy siap dan oke dan karpet merah. Itu yang Deddy cari. Pasti ada niat tersembunyi, yaitu niat ingin mempunyai suatu power. Bisa bayangkan kan orang biasa ditaruh di tempat yang strategis, staf khusus, bagian komunikasi. Kemenhan lagi. Yang tahu dong, di situ adalah pejabat-pejabat teras dari TNI kita. Yang rata-rata jenderal-jenderal aktif yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Baik pertambangan, bisnis, dan seterusnya. Jadi wajar. Yang dicari Deddy bukan uang, tapi kekuasaan. Termasuk juga kayak Raffi. Kan jelas, Raffi Ahmad yang tadi saya bilang udah kaya segala macam.
Apa sih yang dikerjakan staf khusus sama Raffi sampai detik ini? Cuman tonet begitu aja kan. Di jalan hanya bikin berisik aja. Yang dikejar bukan itu, tapi kekuasaan. Prestasi itu nanti, tapi Raffi punya kekuasaan. Sama nanti Deddy Corbuzier. Dia tidak butuh uang, dia tidak butuh ya apa-apa. Yang dia cari adalah kekuasaan, yaitu powerful. Karena dia pegang kekuasaan kan, dia dekat ke pemerintah, dia dekat dengan presiden. Siapa yang tidak akan segan sama seorang Deddy Corbuzier yang mempunyai power sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Jadi saya hanya berpesan, negara kita dalam keadaan tidak baik-baik. LPG di masyarakat 3 kilo agak langka, banyak pengangguran, PHK di mana-mana, kemiskinan sangat jomplang dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai jabatan, apalagi dikasih secara primer, secara luar biasa eksklusifnya dengan mengemban sebagai staf khusus. Saya pribadi sangat miris. Semoga walaupun dibuat pemerintah ini gemuk, tapi semoga pemerintahan Prabowo bisa menjadi pemerintah yang hebat dan betul-betul empati kepada masyarakat. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, sekaligus kebijakan publik, jangan lupa masyarakat butuh perhatian dari pemimpinnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.